Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fatri dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dengan prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi di Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bakal membawakan materi mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi. Di sini memiliki beberapa materi. Yang pertama peta, slide, foto, dan tinta. Yang materi kedua ialah perbaikan bahan pustaka dan retorasi. Yang ketiga, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Yang keempat, cara menjilid buku. Yang kelima, pelestarian nilai informasi. Yang keenam, prosedur alih media. Yang ketujuh, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Kesembilan, kriteria penyiangan bahan pustaka. Dan yang terakhir, prosedur penyiangan bahan pustaka menurut Yulia Yuyu dan Gustiwati Sujana dalam Robinson 2020 kemarin. Baiklah, materi pertama yaitunya peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu adalah bermacam-macam jenis peta. Misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, dan lain sebagainya. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung mengajar dan penelitian. Yang ketiga, fotokopi. Fotokopi merupakan metode membuat tiruan atau salinan suatu dokumen. Jadi kita bakalan bisa membuat beberapa salinan dari dokumen asli. Dan yang keempat, tinta. Tinta merupakan bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Contohnya pada dokumen asli nih, kita bakalan memakai tinta gitu. Tintanya bakalan berwarna-warna. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, materi yang kedua, itunya perbaikan bahan pustaka dan retorasi. Beberapa cara untuk memperbaiki bahan pustaka dan retorasi antara lain yang pertama, menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1995 halaman 89, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat gitu. Yang kedua, menyambung. Dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar gitu. Penjilidan merupakan proses menyatukan rangkaian kertas-kertas secara berurutan dari satu sampai nomor terakhir. Baiklah, kita bakal masuk kepada materi yang ketiga, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Istilah penjilidan adalah seperti yang kita bahas tadi. Penjilidan adalah proses menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dan kerusakan dan menyatukan berbagai urutan-urutan dari satu sampai yang terakhir. Dan istilah-istilah yang sering dipakai dalam proses penjilidan yaitu yang pertama, sampul atau cover. Yang kedua, blok buku. Yang keempat, jahit lewat lipatan. Yang kedua, jahit samping. Yang kelima, jilid ulang. Yang keenam, kertas berbuffer basah. Yang ketujuh, kuras. Yang kedelapan, lembar pelindung. Materi berikutnya, cara melindungi buku. Ada 4 cara untuk melindungi buku. Jadi tugas dari penjilidan itu sendiri ialah melindungi buku gitu. Dan juga ada 4 cara untuk kita bisa melindungi buku. Yang pertama, penjilitan jahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus
tumpukan halaman dan lipatan tulang belakang. Pada tulang belakang menembus tiga lubang dengan jarum jahit, dan sampailah kita bakalan nantinya penjilidan itu bakalan seperti kita lagi jahit gitu. Penjilidan dengan pita. Yang kedua, penjilidan dengan staples, penjilidan dengan professional binding. Itu adalah 4 macam proses atau cara menjilid di dunia ini gitu. Materi berikutnya pelestarian nilai informasi. Ada 2 pelestarian nilai informasi, yaitu microfilm atau disebut juga mikrofotografi, merupakan teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil di mana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa alat bantu. Alat yang kedua untuk pelestarian nilai informasi ialah CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory. Adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bit. Materi yang berikutnya proses alih media. Yang pertama, buku. Dengan cara scan koleksi diberi nama file sesuai judul cover yang digunakan untuk keperluan database buku. Ekstrak file lalu entry ke dalam database IPTAN. Yang kedua, majalah. Dengan cara scan halaman cover lalu entry ke dalam teknologi tepat guna yang berasal dari Lipton, leaflet, poster yang bersifat TTG. Materi berikutnya perawatan dan penyaingan bahan pustaka. Menurut Susanto 2026, penyaingan atau wedding koleksi adalah upaya pengeluaran sejumlah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak relevan lagi, terutama banyak jumlah eksemplarnya sudah ada edisi baru. Sedangkan menurut Contreno 2020 menyatakan bahwa tujuan dilakukannya penyaingan yaitu 1. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali informasi. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang up to date. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Materi berikutnya, kriteria penyaingan bahan pustaka. Yang pertama, penyaingan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, berdasarkan volume berlebih atau duplikat. Yang ketiga, berdasarkan konten miskin. Yang berikutnya bahasa. Yang kelima, khusus dari koleksi berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keenam, usia koleksi. Yang ketujuh, berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Yang kedelapan, berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Yang kesembilan, berdasarkan pola pengguna. Materi berikutnya, prosedur penyaingan bahan pustaka menurut Yulia Yuyu dan Ganti Gistinawati Sujana dalam Robinson 2020. Yang pertama, pencabutan kartu katalog buku. Yang kedua, pengecapan. Yang ketiga, menyusunan buku di gudang. Yang keempat, membuat berita acara. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bu Desrieni Esos, MIKOM, yang telah memandu
perkuliahan mata kuliah ini, mata kuliah preservasi dan konservasi ini selama 1 tahun ke depan. Saya Muhammad Irfan Fadli mohon undur diri. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.